Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama Ibu Uni Faizatun dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang rantai makanan. Pada topik hari ini, Ibu akan membahas tentang pengertian rantai makanan, komponen rantai makanan, dan peran setiap komponen pada rantai makanan. Apakah anak-anak sudah siap? Yuk, kita mulai petualangan hari ini. Yang pertama, pengertian rantai makanan. Anak-anak, coba kalian perhatikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah kalian pernah melihat seekor ayam memakan cacing? Atau melihat burung memakan biji-bijian? Nah, jadi anak-anak, ternyata dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada gambar ini? Jadi, gambar tersebut merupakan contoh hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Sederhananya, kita bisa menggambarkan hubungan ini dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh elang. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan memakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem berdasarkan urutan tertentu untuk kelangsungan hidup. Artinya, setiap makhluk hidup memiliki peran dalam alur makanan. Ada yang menjadi makanan dan ada yang memakan. Contohnya seperti rumput dimakan belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Itulah yang dimaksud dengan rantai makanan. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, karena anak-anak sudah paham, kita lanjut ke petualangan selanjutnya, yaitu komponen pada rantai makanan. Jadi, anak-anak, pada rantai makanan terdapat beberapa komponen utama. Apa saja ya komponen itu? A. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen mampu mengolah makanannya sendiri melalui fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen yaitu tumbuhan. Contohnya rumput, padi, pohon jagung, dan masih banyak lagi. B. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti produsen, sehingga memakan makhluk hidup lainnya. Peran konsumen dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Ternyata di dalam konsumen memiliki beberapa tingkatan anak-anak. Apa aja ya kira-kira tingkatan itu? Yang pertama, konsumen tingkat 1 atau primer. Konsumen 1 merupakan pemakan produsen atau tumbuhan yang biasanya disebut dengan konsumen herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada belalang, kambing,
sapi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada konsumen tingkat 2 atau sekunder, organisme yang sumber makanannya berasal dari trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya ada katak, tikus, ayam, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, konsumen tingkat 3 atau tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen terakhir. Contohnya elang, singa, harimau, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak, konsumen paling akhir pada rantai makanan dapat kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu atau bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau ketika diburu oleh manusia. Paham anak-anak? C. Pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya jamur dan bakteri. Jadi anak-anak, ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh decomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah kemudian membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Coba anak-anak bayangkan jika tidak ada pengurai, maka bangkai dan sampah organik pasti akan menumpuk dan tanah tidak subur lagi kan? Nah, dengan keberadaan decomposer tersebut membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya decomposer ini, proses makan dan dimakan dalam sebuah ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Apakah anak-anak paham? Baik, karena kalian sudah paham, kita lanjut ke petualangan yang terakhir, yaitu tentang peran komponen dalam rantai makanan. Anak-anak, kira-kira mengapa ya setiap komponen itu penting? Nah, betul sekali. Karena pada setiap komponen rantai makanan sudah memiliki perannya masing-masing. Apabila terdapat komponen yang hilang, maka ekosistem yang lain menjadi terganggu. Lalu, apa aja sih perannya? Jadi, peran komponen pada rantai makanan ada 3. Yang pertama, produsen berperan sebagai penyedia makanan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, konsumen berperan menjaga keseimbangan jumlah populasi dalam ekosistem. Yang ketiga, pengurai berperan untuk mengembalikan nutrisi ke tanah agar bisa dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, karena anak-anak sudah paham, Ibu akan memberikan contoh rantai makanan yang ada di ekosistem hutan, kemudian ada di ekosistem laut, lalu di ekosistem sungai, dan di ekosistem sawah. Nah, sekarang kita sudah berada di hutan. Jadi, rantai makanan yang ada di hutan yaitu ada rumput dimakan oleh rusa, kemudian rusa dimakan oleh serigala, lalu serigala dimakan oleh harimau, kemudian harimau mati lalu diuraikan oleh bakteri. Nah, sekarang kita sudah berada di ekosistem laut. Jadi, rantai makanan yang ada di laut itu ada alga dimakan oleh ikan, kemudian ikan dimakan oleh cumi-cumi, kemudian cumi-cumi dimakan oleh paus. Lalu paus mati dan diuraikan oleh bakteri. Nah, sekarang kita sudah berada di ekosistem sungai. Rantai makanan yang ada di sungai itu ada alga dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh bakteri. Nah, sekarang kita sudah berada di ekosistem yang terakhir, yaitu ekosistem di sawah.
Jadi, rantai makanan yang ada di sawah yaitu ada padi dimakan oleh ulat, kemudian ulat dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Lalu elang mati dan diurutkan oleh bakteri. Paham anak-anak? Supaya kalian menjadi lebih paham dan lebih ingat untuk materi ini, Ibu ada sebuah lagu tentang rantai makanan. Dengarkan dengan baik dan seksama ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ulat, ulat dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ulat dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke anak-anak hebat, ternyata petualangan hari ini sudah selesai. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengertian rantai makanan, lalu komponen yang ada pada rantai makanan, dan yang terakhir peran setiap komponen dalam rantai makanan. Apakah anak-anak merasa senang pada pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian bisa memberikan satu contoh rantai makanan yang ada di sekitar rumah kalian. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu pasti banyak kekurangan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya anak-anak.